di depan makhluk, tapi selama Allah masih memandang kita dengan Rahman dan Rahimnya, tidaklah mengapa dihadapkan cacat dan aib kita di hadapan makhluk. Yang repot apa? Kita nggak punya malu lagi kepada Allah. Kita terang-terangan melakukan maksiat. Maksiatnya orang awam, dia itu yang nampak, ya, bukan urusan ruhani. Dia yang terang-terangan melakukan zina, perbuatan dosa. Dia yang terang-terangan gibah, dia yang terang-terangan memusuhi, dia yang terang-terangan zolim, dia yang terang-terangan mengumbar aurat, dia yang terang-terangan tidak amanah, dia yang tidak jujur, dia yang segala rupanya yang urusannya masih urusan jasad. Maka yang dia pikir adalah bagaimana kalau orang tahu cacat dan aib saya. Itu masih jasad, belum masuk ke ruhani. Nah, apabila datang maksiat jiwa, jadi yang melakukan maksiat ini jiwa, bukannya qalbu. Orang-orang khawas lebih memikirkan yang namanya maksiat jiwa. Karena apa? Sekalipun dia tutupi dari makhluk, Allah pasti maha mengetahui. Kalau kita maksiat kepada makhluk, kalaupun di luar kita bisa bohong kepada makhluk tersebut, tapi di hati kita tahu kebenaran, tapi makhluk itu akan percaya atas kebenaran yang kita katakan, sekalipun itu adalah sebuah kebohongan. Tapi kalau orang khawas, dia sudah tidak lagi memikirkan namanya runtuh di hadapan makhluk. Dia tidak lagi memikirkan nilainya turun di hadapan makhluk. Yang dia pikirkan adalah jangan sampai maksiat itu Allah tahu, sebab dia malu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika saja kita masih bisa menutupi cacat yang ada pada tubuh kita dengan pakaian yang bagus, dengan pakaian yang panjang dan tertutup, maka orang tidak akan melihat cacat yang ada pada tubuh kita. Tapi jika ada cacat pada jiwa kita, pada dalam kita, serapat apapun kita menutupi itu, Allah lah sungguh yang paling tahu, sekalipun kita menutupi dan manusia yang lain tidak pernah tahu. Jadi ada kesimpulannya, kita ini ibadahnya lagi yang gimana? Apakah ibadahnya masih yang orang-orang awam, yang cuma takut kelihatan keburukan kita di mata manusia, atau ibadahnya orang-orang khusus yang senantiasa malu, yang senantiasa merasa diawasin terus sama Allah? Ibnu Athaillah As-Sakandari paling pandai mengelompokkan ini, sebab inilah yang terjadi. Nah, bagaimana jika jasadnya ini selalu menebar aib dan maksiat, tapi ruhaninya malu kepada Allah? Maka tidak bisa dikatakan dia sebagai orang arif. Yang mengendalikan diri kita adalah ruhani kita, bukan jasad kita. Tapi kadangkala ruhani terhalangi oleh nafsu yang lebih besar yang menggerakkan jasad. Paham ya, Ma? Jadi ada sesuatu yang mengendalikan diri kita selain kolbu, dialah peran nafsu. Datang ngaji kalau kesini pakai nafsu, udah pasti ngantuk, udah pasti jenuh, bosen, apalagi baca burdah lama, pakai dihayatin, pakai ini, pakai nada. Itu kalau nafsunya bilang capek, udah kalau giliran burdah mah jangan datang. Tapi kalau pakai kolbu, kalau pakai ruhani, itu ketemu tuh, tersentuh hati kita, Masya Allah. Ternyata dengan lantunan kasidah-kasidah burdah ada kedamaian. Sebab apa? Di situ isinya pujian-pujian semua kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kasidah burdah
bisa jadi obat bagi siapa yang meyakini, sebab meminta syafaat kesembuhan dari baginda. Qasidah Burdah bisa menjadi penolong bagi yang sedang kesulitan sebab minta syafaat. Artinya apa? Kita doa, Rasul yang amin. Ya, makanya saya jarang baca burdah. Kalau di rumah rasanya nggak ketemu nadanya, nggak ketemu syairnya, nggak ketemu ininya. Nggak harus pakai syair dan nada. Kenapa pakai syair dan nada? Karena kita mengindahkan sesuatu yang indah. Enak kalau pakai nada, enak. Rasanya tuh kalau ibarat kata sayur, udah ada garam, gula, dikasih sedikit bumbu penyedapnya. Ya, kalau ngajinya masih pakai nafsu, tentu akan banyak ngeluhnya pasti. Tapi kalau ngajinya pakai rasa cinta kepada Allah dan mengharap pertolongan Allah, ya Allah ini saya melangkahkan kaki, nggak ngaji aja ya, mau keluar bekerja, mau ada urusan ikhtiar, urusan jual beli. Kalau melangkahnya pakai nafsu, pasti kita udah punya jawaban atas sesuatu yang belum kita laksanakan. Ntar pasti menang, ntar pasti dapat. Padahal itu belum tentu terjadi. Kalau berjalannya pakai rohani, jalan aja dulu, hasilnya kembalikan kepada Allah. Maka seringkali kita kecewa karena apa yang kita terima dan yang terjadi itu tidak sesuai dengan kehendak kita, melainkan semuanya terjadi atas kehendak Allah. Dan ketika kita kecewa atas kehendak yang tidak terjadi, kita malah bukannya mengembalikan kepada Allah, malah kadang-kadang menyalahkan sesuatu yang tidak berjalan sesuai kehendak kita. Ingat, ini kolbu punya siapa? Kalau nafsunya terkikis, nafsunya sudah diperangi, maka gerak langkahnya ya karena Allah aja. Tapi nafsunya lebih besar daripada langkahnya kolbu, tentu kita akan mempunyai kekuatan selain daripada Allah aja. Ya. Jadi kalau ngaji pakai kolbu, nggak ngelihat orang, udah nggak ngelihat apa-apa, yang dia nikmati adalah bacaannya, yang dia nikmati adalah koneksinya kepada Allah. Ya. Jadi Allah ini punya dua tirai yang tadi. Manusia awam ini masih sekedar ibadah nih, pengennya dinilai, pengennya disebut, pengennya dielulukan dan dianggap suci dan berilmu. Maka dia ini punya hakikat keimanannya selalu didominasi oleh pandangan terhadap makhluk. Jadi kalau ngapa-ngapain yang dia pikirin penilaian orang lain. Berpakaian, berhias, yang dia pikirin, saya udah cantik belum ya? Kita orang kan seneng lihat saya kalau saya cantik. Jadi yang dia pikirin adalah penilaian orang lain. Ya, maka hakikat keimanannya baru sampai di situ. Mereka selalu berharap dari makhluk berbagai manfaat dan keselamatan. Ya, intinya seperti yang dikatakan dalam pembahasan kitab Adab Sulukil Murid. Jadi bergeraknya dia ini karena pengen dipandang, karena pengen dia tadi supaya orang tahu bahwa dia ini berilmu, bahwa dia yang kaya, bahwa dia paling cantik, bahwa dia yang paling bisa. Padahal kita di hadapan Allah tuh gak ada apa-apa. Ya. Lalu oleh sebab itu manusia cenderung meminta agar Allah menutupi aib mereka saat melakukan maksiat. Ya Allah, tutupilah aib-aibku. Tapi pada pelaksanaannya aibnya ini bukannya karena takut dipandang oleh Allah, tapi karena takut manusia tahu kalau kita ini banyak aib. Kalau aja Allah nampakin aib kita, orang mungkin gak ada yang mau deket sama kita.
Karena begitu banyak kebusukan pada hati kita, pada jiwa kita, begitu banyak kerusakan, begitu banyak luka pada tubuh kita, begitu banyak maksiat yang tangan kita perbuat.